Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Pabrik itu sekarang sudah terbengkalai. Beberapa bagian atapnya sudah mulai ambruk. Bahkan dindingnya pun sudah berlubang dan ditumbuhi banyak rerumputan yang sudah sangat tinggi. Sudah sejak tahun berapa pabrik ini ditutup, Pak? Tanya Om pada salah satu warga sekitar yang menemani Om masuk ke dalam pabrik. Sudah sangat lama sekali, Pak. Untuk tahun, pastinya saya juga kurang ingat. Karena memang sudah sangat lama sekali. Cuma seingat saya, satu persatu orang-orang yang bekerja di pabrik itu pergi. Yang terakhir, 10 atau 15 tahun lalu, bapak penjaganya berhenti. Katanya sudah benar-benar putus kontak dengan pengurus pabrik ini. Dan gajinya selama 9 bulan terakhir pun tidak dibayarkan sama sekali, Pak. Ucap bapak berbaju biru bergambar partai tersebut. Kami berdua pun berjalan-jalan berkeliling pabrik tersebut. Sampai kemudian kami tiba di sebuah ruangan yang berada di bawah tangga. Ruangan itu terkunci dan banyak segel di sekitarnya. Ini ruangan apa, Pak? Tanya Om. Dari yang saya tahu, ruangan ini dulunya digunakan untuk pemberian tumbal pabrik ini agar tidak mengalami gangguan, Pak, kata seseorang warga. Pantas saja, awalnya sedikit berbeda ya, Pak, di sini. Rasanya seperti lebih pengap dan lembab, kata Om. Suara benda jatuh dari dalam ruangan terkunci itu terdengar sangat jelas sekali. Saat Om ingin memaksa membuka ruangan tersebut, bapak-bapak yang menemani Om itu mencegah. Beliau beralasan mungkin suara itu adalah suara binatang-binatang liar yang berhasil masuk ke dalam melalui celah sempit di bawah pintu yang sudah mulai dimakan rayap. Ayo, Pak, kita ke ruangan lainnya, ajak si bapak berbaju partai tersebut. Pabrik itu dulunya mempunyai karyawan yang lumayan banyak. Dan tepat di seberang jalan masuk ke pabrik, terdapat sebuah warung kopi milik Bu Inah. Warung kopi yang merupakan milik istri dari Pak Safi'i, ketua RT waktu itu. Dari arah warung, akan jelas sekali melihat ke halaman pabrik. Melihat para karyawan yang berlalu lalang mengerjakan tugas mereka masing-masing. Dan tidak jarang, para karyawan juga biasanya akan keluar untuk ngopi dan makan gorengan di waktu istirahat mereka. Seperti hari itu, beberapa karyawan keluar dan menikmati sepiring gorengan dengan teh dingin. Sumpah, kalau bukan karena terpaksa, rasanya aku mau berhenti saja dari pekerjaan ini. Setiap hari harus menghadapi mulut gilanya Pak Aldi, yang lama-lama bikin pusing, marah, emosi jiwa, ujar salah satu karyawan. Pak Safi'i cuma tersenyum mendengar obrolan orang-orang tersebut. Memang dari cerita-cerita karyawan pabrik tersebut, bos mereka sangat tidak ramah dan terkesan pemarah. Salah sedikit saja karyawan itu akan dimarahi habis-habisan, bahkan diancam tak akan diberi gaji. Meski berjualan di seberang jalan masuk pabrik itu, namun Pak Safi'i tak pernah melihat langsung bos tersebut. Dia selalu turun naik mobil dengan kaca yang tertutup rapat. Pak, Bu, selama kalian buka warung di sini, apa pernah mendengar sebuah rumor yang mengatakan kalau pabrik ini rutin memberikan tumbal di sebuah ruangan pada penunggu? Atau memang pesugihan si bos untuk memperlancar bisnisnya? Tanya seseorang yang sepertinya baru pertama kali dilihat oleh Bu Inah dan Pak Safi'i. Saya tidak berani bercerita apa-apa untuk masalah itu, Dik, jawab Pak Safi'i yang membuat kecewa orang tersebut. Kakak saya setahun yang lalu pamit pada keluarga untuk bekerja di pabrik itu. Tapi sampai sekarang dia tidak pernah pulang.
Bahkan bagaimana kabarnya pun kami tidak tahu. Tapi sebulan sekali ada yang rutin ngirimin uang ke rumah. Dan anehnya kami tidak mengetahui siapa pengirimnya. Ujar orang itu menatap bergantian pada pasangan suami istri itu. Kalau maksud adik mencari tahu keberadaan kakak adik itu, cari tahulah, karena kami tidak terlalu mengenali karyawan pabrik tersebut, Dik. Ujar Pak Syafi'i. Setelah orang itu pergi, Pak Syafi'i kembali melihatnya. Sekitar 2 minggu kemudian, dia datang bersama seseorang yang berpakaian rapi dan menenteng tas hitam. Rupanya orang asing yang mencari kakaknya tersebut sudah diterima bekerja di pabrik itu. Seminggu kemudian, kamu sudah bekerja di pabrik itu ya? Tanya Pak Syafi'i begitu melihat orang tersebut. Iya Pak, boleh pesan kopinya 1 dan bakwannya 3 ya? Katanya. Sementara Pak Syafi'i mengobrol dengan orang itu, Bu Inah masuk ke dalam untuk membuatkan kopi yang dipesan. Bos pabrik itu kasar Pak, Bapak pernah melihat orangnya langsung, katanya. Waduh, sudah cukup lama saya buka warung di sini, tapi belum pernah melihat rupa bos pabrik itu, Dik. Jawab Pak Syafi'i jujur. Tubuhnya tinggi dan kurus Pak, tapi kurusnya tidak biasa, semacam ada yang menghisap. Wajahnya sangar dan tak pernah senyum. Saya pernah 2 kali melihat asistennya membawakan makanan ke ruangannya. Makanannya banyak Pak, kira-kira kalau dihitung-hitung cukup untuk 4 orang, katanya. Pak Syafi'i tersenyum kecut mendengar cerita orang itu. Dan Pak, anehnya setiap sore saya seperti mendengar ada yang mengobrol dan sesekali menangis di ruangan bawah tangga yang selalu terkunci itu Pak, ceritanya. Pak Syafi'i yang mulai penasaran dengan cerita orang itu lantas bertanya, mengobrol seperti apa, Dik? Tanya Pak Syafi'i. Tidak terdengar jelas Pak apa yang mereka bicarakan, jawabnya. Ketika bakwan dan kopinya datang, orang itu langsung mengambil bakwan dan mulai memakainya dengan lahap. Dan setelah selesai, ia pun membayarnya, kemudian pamit untuk kembali kerja. Esoknya, ketika waktu istirahat tiba, orang itu tak terlihat keluar pabrik. Dan Pak Syafi'i cuma beberapa kali melihatnya lalu lalang di depan pintu masuk bersama seseorang. Kakak saya memang pernah bekerja di pabrik itu, Pak. Awalnya mereka seperti bungkam tentang keberadaan kakak saya. Tapi ada salah seorang karyawan yang dulu berteman akrab dengan kakak saya mengatakan kalau kakak saya berhenti bekerja tepat di akhir bulan 7 tahun lalu. Tapi dia tidak pernah pamit ke teman-temannya kalau akan berhenti dari pabrik. Dan mereka pun tahu karena ada beberapa yang menanyakan pada bos, ujar orang itu ketika warung Pak Syafi'i mau tutup. Dan anehnya lagi, saya dapat info kalau setiap setahun sekali ada saja karyawan yang berhenti bekerja di awal atau akhir bulan 7. Lanjutnya, Pak Syafi'i terdiam. Ia kembali menyelesaikan tugasnya menutup warung kopi tersebut. Ayo Dik, mampir ke rumah. Kita bercerita di sana saja, ajak Pak Syafi'i. Sesampainya di rumah Pak Syafi'i, Bu Inah nampak terkejut begitu melihat orang tersebut bersama suaminya. Kenapa kamu bawa dia ke sini ya? Ingat, jangan bercerita apapun, ujar Bu Inah begitu Pak Syafi'i masuk ke dalam kamar. Namun mereka tak menyadari kalau orang asing itu tengah menguping pembicaraan keduanya. Saat Pak Syafi'i keluar dengan senyum yang seperti dipaksakan, orang itu langsung mempertanyakan tentang maksud dari perkataan bisik-bisik kedua suami istri itu tadi. Saya yakin Bapak tahu sesuatu, tapi kenapa kalian malah seperti ingin menutupinya dari saya? Cecar orang tersebut. Pak Syafi'i nampak kikuk dengan serangan pertanyaan itu. Beberapa saat kemudian, Pak Syafi'i menghela nafas panjang. Ia menatap ke arah dinding rumahnya yang sudah mulai dimakan rayap dan sesekali menjatuhkan giring-giring. Bulat, sepintas mirip telur, tapi isinya tanah. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya disembunyikan di dalam pabrik itu. Yang pasti, apa yang adik katakan itu benar adanya tentang tumbal. Dulu pabrik itu hampir mengalami kebangkrutan sewaktu bosnya masih Pak Yahya, dan selang beberapa bulan Pak Yahya dikabarkan meninggal.
Kemudian jabatannya digantikan oleh bos yang sekarang, kalau tidak salah namanya Pak Aldi. Lalu ketika dipegang oleh Pak Aldi, pabrik yang awalnya bangkrut, bahkan bisa dikatakan tidak ada bahan utama pembuatannya lagi, itu semakin hari semakin baik. Dan sampailah pada titik yang sekarang, pabrik itu berjaya dan mempunyai banyak karyawan. Cerita Pak Safi'i. Pak Safi'i pun terhenti sejenak untuk menarik nafas panjang. Tapi setiap 1 tahun sekali ada saja keluarga atau sanak saudara dari orang-orang yang bekerja di pabrik itu berdatangan mencari tahu keberadaan anak atau saudara mereka yang pernah bekerja di pabrik tersebut, lalu menghilang, tak diketahui lagi keberadaannya. Sama seperti apa yang adik alami saat ini. Pernah ada beberapa orang yang menyelidiki, tapi orang-orang itu kemudian juga ikut menghilang. Dan saya tidak pernah melihat mereka keluar dari pabrik tersebut. Ada juga yang mengadukan masalah ini kepada orang-orang yang berkewajiban, tapi nihil, karena yang tertuduh adalah orang berduit. Apalah artinya bukti-bukti kita bila disandingkan dengan tumpukan uang. Jadi saya sarankan, mumpung masih belum terlalu jauh, agar adik melupakan saja penyelidikan adik itu. Pulanglah dan jalani kehidupan adik seperti tak pernah terjadi apa-apa, tutur Pak Safi'i. Orang itu menggeleng. Dia saudara saya, Pak. Saya tidak akan menyerah dan akan terus mencari tahu di mana keberadaan kakak saya, meskipun itu hanya tinggal jasadnya saja, ujar orang itu, lalu pulang tanpa pamit dari rumah Pak Safi'i. Aduh, bagaimana ini? Seharusnya kamu tidak menceritakan itu padanya, ujar Bu Inah risau. Sebut saja namanya Alu. Alu berjalan mengendap-endap menuju ke ruangan bos pabrik. Ia ingin melihat sendiri apa yang ada di ruangan itu. Saat pintu terbuka, tercium aroma dupa yang masih menyala di depan sebuah lukisan besar perempuan cantik yang memiliki baju putih panjang mirip baju perempuan Jepang. Tapi Alu tak terlalu memperdulikan lukisan itu. Ia mulai membuka satu persatu laci di ruangan tersebut, mencari-cari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk untuk menemukan kakaknya. Tapi selama berada di ruangan itu, Alu merasa kalau dirinya seperti sedang diperhatikan oleh seseorang, dan matanya seketika tertuju pada lukisan perempuan itu. Matanya nampak lebih tajam dari sebelumnya. Raut wajahnya pun menggambarkan sosok yang bengis dan jahat. Tapi sudahlah, mungkin itu hanya perasaanku saja, batin Alu. Lalu Alu melanjutkan pencariannya, sampai ketika ia menemukan sebuah map yang berisi daftar nama dan tahun yang entah apa maksudnya. Alu menyimpan map itu di dalam bajunya, lalu pelan-pelan keluar dari ruangan tersebut. 2 hari kemudian, ia belum juga menemukan maksud dari daftar nama dan warna di masing-masing ujung nama-nama tersebut. Dan di nomor 10, ada nama Alu sendiri, tapi ujungnya belum diberikan warna. Dan di urutan ke-9, ada nama kakaknya yang ujungnya diberi warna merah. Alu terus mengetok-ngetok pintu rumah Pak Safi'i, namun tak terdengar ada sahutan dari dalam. Dan saat Alu akan pergi, ia berpapasan dengan Pak Safi'i yang tengah menenteng ember hitam. "Kamu ngapain malam-malam begini di jalanan?" tanya Pak Safi'i. "Ada yang saya harus tanyakan kepada Bapak," jawab Alu. Pak Safi'i mengerutkan keningnya, lalu mengajak Alu untuk ke rumahnya. Saat tiba di rumah, Pak Safi'i meletakkan ember hitam itu di lantai, sementara ia membuka kunci pintunya. Alu melirik isi ember tersebut, namun ia seketika kaget ketika melihat isi ember hitamnya Pak Safi'i. "Kepala! Kepala!" teriaknya, membuat Pak Safi'i juga ikut kaget. "Mana kepala? Di mana?" teriak Pak Safi'i mengelus-ngelus dadanya. Akan tetapi, ketika Alu melihat kembali isi ember itu, ia menghela nafas lega. "Maaf Pak, tadi saya melihat kepala di dalam ember hitam yang Bapak bawa," kata Alu. "Ini air, Dik, bukan kepala," ujar Pak Safi'i. "Maaf Pak, saya rasa tadi saya berhalusinasi," jawab Alu. Ketika berada di dalam rumah,
Alu langsung mengeluarkan map yang ia temukan di ruangan bosnya. "Apa ini?" ucap Pak Syafi'i. "Ini daftar nama berisi 10 nama orang, termasuk saya dan kakak saya," jawab Alu. "Oh, mungkin ini absen," jawab Pak Syafi'i. "Bukan, Pak. Kalau memang absen, kenapa cuma berisi 10 nama? Dan coba Bapak perhatikan baik-baik. Di ujung setiap nama ini diberi warna yang berbeda. Tapi anehnya, nama saya di sini tidak diberi warna apa-apa. Lalu yang jadi pertanyaan saya, apa maksud warna itu, Pak?" tanya Alu. Pak Syafi'i mengerutkan keningnya. Ia juga bingung dengan maksud pemberian warna di ujung setiap nama tersebut. Apa mungkin ini daftar pemberhentian karyawan? Dan kalau warna merah ini ditujukan untuk karyawan yang pembangkang, lalu yang kuning ini untuk karyawan yang malas. Batin Pak Syafi'i. Alu terdiam. Memang apa yang dikatakan Pak Syafi'i sedikit masuk akal. Tapi masa iya itu arti dari setiap warnanya? Malam itu, Alu pulang. Saat ia akan memejamkan matanya, tiba-tiba ia teringat ruangan bawah tangga yang selalu terkunci. Ia berniat untuk memasuki ruangan tersebut esok hari. Malam itu, ia bermimpi aneh dan sangat menyeramkan. Suara tangisan, banyak orang beradu dengan suara tawa lantang seseorang. Keesokan harinya, ketika teman-temannya sudah pulang, ia perlahan-lahan berjalan menuju ke ruangan bawah tangga. Tempat itu gelap dan untungnya ia sudah menyiapkan sebuah senter dari rumah. Alu berusaha membuka paksa kunci itu dengan alat sederhana yang ia bawa. Setelah pintu berhasil dibuka, aroma apek dan lembab tercium. Alu pun muntah. Alu mengarahkan senternya ke segala penjuru. Rupanya, ruangan itu sangat besar dan luas, tapi dipenuhi dengan barang-barang tua serta patung seorang perempuan. Ada beberapa lukisan yang sama dengan yang terpajang di dinding ruangan Pak Bos, juga dipajang di dalam ruangan ini. Dan kalau dihitung, ada sekitar 10 lukisan. "Ini pasti bukan lukisan sembarangan," ujar Alu di dalam hati, lalu berusaha melepaskan lukisan tersebut dari dinding. Benar saja, setelah lukisan itu berhasil dilepaskan dari dinding, terlihat sebuah pintu yang mirip seperti kotak kecil di baliknya. Dengan penuh perjuangan, akhirnya pintu kecil itu terbuka. Di dalamnya ada semacam kotak lagi yang berisi beberapa helai rambut, kuku jari yang nampaknya seperti dicabut paksa, dan nama seseorang. Alu semakin yakin kalau kotak di balik lukisan wanita itu adalah milik orang-orang yang dikorbankan dan dijadikan tumbal. Lalu di mana jasad mereka? Tiba-tiba, pintu ruangan itu seperti digedor-gedor dari luar, membuat Alu menjadi panik. Namun ketika ia akan bersembunyi, Alu merasakan kakinya ditarik oleh sebuah tangan yang membuatnya jatuh tersungkur. Prak! Saat ia akan bangun, punggungnya ditendang oleh seseorang yang membuatnya kembali tersungkur. Suara langkah kaki bersepatu itu terdengar menggema di ruangan tersebut. Sepasang kaki milik seseorang tepat berdiri di depan wajah Alu yang masih meringis kesakitan. Tiba-tiba semuanya menjadi samar-samar. Alu mendengar suara teriakan, tangisan dari seluruh penjuru ruangan pengap itu. "Apa ini? Kenapa begini? Halusinasikah?" batin Alu. Suara langkah kaki itu terdengar berjalan mengelilingi tubuh Alu yang masih berusaha untuk bangkit. Tapi yang ia rasakan, kaki dan sekujur tubuhnya seakan-akan lemas tak bisa digerakkan. Di saat yang bersamaan, Alu mendengar suara seorang perempuan, tapi tak terdengar jelas apa yang dia katakan. "Seharusnya kau ditumbalkan bukan di bulan ini, tapi berhubung kau sudah tidak sabar, jadi aku akan menumbalkanmu malam ini," ujar suara laki-laki yang terdengar tidak asing. Alu berusaha tetap sadar, meski ia mulai merasakan tubuhnya terasa sangat sakit. Urat-urat di tubuhnya seperti semakin membesar. Hidungnya pun mulai mengeluarkan darah. Ketika sebuah tangan hitam dengan jari-jari panjang berbau busuk itu mengelus kasar bagian wajahnya.
Di saat-saat genting itulah, Alu seketika ingat Tuhan dan berdoa terus-menerus memohon perlindungan. Perlahan-lahan, rasa sakit yang tadi ia rasakan mulai berkurang. Dan dari arah si bos terdengar suara rintihan. Prak! Lagi-lagi, sebuah pukulan melayang di bagian punggung Alu. Namun walau begitu, ia tetap berdoa. Darah mulai merembes dari kepalanya ketika sebuah pukulan mendarat tepat di kepala Alu. Seketika ia merasakan pandangannya mulai kabur dan gelap. Saat ia terbangun, Alu sudah berada di sebuah kursi dengan kaki dan tangan terikat tali. Alu bisa melihat perempuan itu dengan sangat jelas. Wajahnya pucat dan matanya tajam. Perempuan yang sama dengan yang ada di lukisan. Nafas Alu terasa sesak. Darah yang mulai mengering terasa sakit di bagian pipinya. "Berhenti! Berhenti!" teriak bos pabrik tersebut seraya memukul Alu kembali. Prak! Bos itu terjatuh terkena hantaman kepala Alu. Merasa ada kelonggaran di bagian tali yang mengikat tangannya, Alu lantas tak menyia-nyiakan kesempatan. Dan saat tangannya terlepas dari ikatan, ia berusaha melepaskan ikatan yang lain pada kakinya. Dengan tertatih-tatih, ia kemudian berlari ke arah pintu. Namun pintu itu rupanya sudah terkunci. Alu tak kehabisan akal. Ia lalu mendorong patung perempuan tersebut sampai pecah. Dan pecahannya ia gunakan untuk memukul si bos yang nampak sangat marah. Beberapa kali ia gagal dan terkena pukulan lagi. Namun upayanya untuk bertahan hidup membuatnya berhasil memukul lelaki tersebut. Dengan tangan yang gemetar dan rasa sakit di semua bagian tubuhnya, Alu berhasil mendapatkan kunci untuk keluar. Namun anehnya, perempuan itu hanya berdiri mematung menatap kepergian Alu. Ia menghela nafas lega begitu sampai di pintu keluar pabrik. Matanya langsung tertuju pada warung Pak Safi'i yang sudah tutup. Ia berjalan tertatih ke arah jalanan rumahnya Pak Safi'i. Sesampainya di rumah itu, ia merasa lega karena di rumah itu sedang ada beberapa orang yang duduk-duduk bermain catur. Pak, tolong saya Pak, saya mau dibunuh Pak," teriaknya Parau. Bapak-bapak yang berkumpul di rumah Pak Safi'i berlari ke arah Alu. Mereka memapah orang itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. 3 hari kemudian, barulah Alu terbangun dari tidur panjangnya. Lukanya diobati dengan ramuan tradisional oleh istri Pak Safi'i. Kedua suami istri itu tersenyum senang begitu melihat Alu sudah sadar. Saat keadaan Alu sudah mulai membaik, mereka menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi dan siapa yang Alu maksud ingin membunuhnya malam itu. Alu menceritakan dari awal sampai ketika bos pabrik itu akan menumbalkannya seperti karyawan-karyawan sebelumnya. Pak Safi'i dan beberapa orang bapak-bapak lainnya saling tatap satu sama lain. Dan setelah kejadian itu, orang-orang di sekitaran pabrik mulai berdemo agar pabrik itu ditutup dan pabrik itu memang tak beroperasi lagi selama 3 bulan. Tapi kemudian dibuka lagi dengan bos yang baru. Tapi itu tak berlangsung lama karena pabrik itu mengalami kebangkrutan dan akhirnya ditutup hingga saat ini. Masih banyak yang percaya bahwa arwah orang-orang yang ditumbalkan di pabrik itu masih ada sampai saat ini. Bahkan tidak jarang orang-orang akan mendengar suara tangisan dan rintihan dari dalam pabrik. Dan untuk bos yang kita beri nama samarannya Pak Aldi itu, sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Mungkin sudah meninggal dunia ataupun kembali ke tempat asalnya. Tapi dari yang Om lihat, di ruangan bekas bos itu sudah tidak ada lagi lukisan perempuan itu, yang kemungkinan adalah sosok sekutu dari Pak Aldi. Semacam jin pesugihannya yang mengambil jiwa-jiwa tumbal untuk diperbudak. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.